Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan Ibu ingatkan lagi bahwa harus tetap taat pada prokes, yaitu dengan mentaati 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Untuk pembelajaran hari ini, kita melanjutkan akan membahas mengenai benua Afrika. Benua Afrika dikenal dengan julukan benua hitam, karena hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di kawasan benua ini adalah orang-orang dari kulit hitam atau bangsa negro. Kita perhatikan, ini adalah peta benua Afrika. Benua Afrika memiliki batas-batas. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah dan benua Eropa. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Benua Afrika dibagi atas 5 kawasan ya, yaitu yang pertama adalah kawasan Afrika Utara yang terdiri dari negara-negara Maroko, Sahara Barat, Aljazair, Tunisia, Mesir, dan Sudan. Kemudian Afrika Selatan terdiri dari negara Namibia, Botswana, Afrika Selatan, Lesotho, dan Swaziland. Afrika Barat terdiri dari negara Senegal, Cape Verde, Guinea-Bissau, Gambia, Senegal, Sierra Leone, Liberia, Pantai Gading, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Mauritania, Mali, Burkina Faso, dan Niger. Dan di Afrika Timur terdiri dari negara Eritrea, Ethiopia, Somalia, Uganda, Kenya, Djibouti, Reunion, Seychelles, Tanzania, Rwanda, Komoro, Burundi, Malagasy, Mozambik, Mauritius, Zambia, dan Zimbabwe. Kemudian kawasan yang terakhir adalah kawasan Afrika Tengah, terdiri dari negara Chad, Afrika Tengah, Guinea, Ekuatoria, Gabon, dan Kongo. Kita sekarang lihat mengenai bentang alam atau keadaan fisik dari benua Afrika. Afrika merupakan benua yang unik karena wilayahnya dilalui oleh 3 garis lintang utama, yaitu garis khatulistiwa yaitu pada tepat 0 derajat, garis balik utara yaitu di 23,5 derajat lintang utara, dan garis balik selatan yaitu di 23,5 derajat lintang selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi dan bergurun. Meski demikian, terdapat juga kawasan-kawasan subur di dataran rendahnya, misalnya di lembah Sungai Nil dan lembah Sungai Zaire yang merupakan lembah sungai terbesar kedua setelah lembah Sungai Amazon. Dengan kondisi fisik Afrika tersebut mempengaruhi variasi iklim yang terjadi. Di daerah pantai, iklimnya dipengaruhi oleh iklim laut. Di daerah 0 derajat, terdapat iklim tropis yang basah sehingga banyak terjadi hujan. Sedangkan di bagian utara dan selatan mendapat pengaruh angin gurun sehingga beriklim subtropis yang kering. Khusus di bagian utara sedikit terpengaruh iklim laut Mediterania. Persebaran gurun di benua Afrika dapat dijumpai di sekitar garis balik utara dan garis balik selatan. Kawasan gurun di bagian selatan memiliki posisi atau letak yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kawasan gurun di bagian utara. Namun begitu, gurun di bagian utara memiliki wilayah yang lebih luas. Gurun di wilayah utara dikenal dengan sebutan Gurun Sahara, dengan luas kurang lebih ada 9.065.000 km persegi yang membentang dari Senegal di barat hingga Kenya di timur. Adapun gurun di wilayah selatan yaitu Gurun Kalahari dan Gurun Namibia.
Plato dan pegunungan banyak juga terdapat di Afrika bagian selatan. Kawasan tersebut banyak memiliki mata air dan aliran sungai dengan ketinggian antara 500 sampai 1.200 meter dari permukaan laut. Plato dan pegunungan di Afrika yang terkenal adalah Plato Umbagi dan Plato Tazilin Alger di Sahara. Ada Plato Saba di bagian tenggara, Plato Lunda dan Plato Drakensberg di bagian selatan, dataran tinggi Ethiopia di sebelah timur, serta Plato Angola di bagian tengah. Pegunungan yang terdapat di Afrika yaitu Pegunungan Atlas yang membentang dari pantai barat laut Afrika hingga Tunisia dan Pegunungan Cape di bagian selatan. Gunung di Afrika pada umumnya tidak aktif, namun masih ada beberapa yang aktif. Adapun titik tertinggi Afrika berada di Gunung Kilimanjaro yaitu ketinggian 5.894 meter di Afrika Timur yang selalu tertutup oleh salju. Di Afrika juga banyak memiliki sungai-sungai besar yaitu Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia sekitar 6.500 km. Ada Sungai Kongo, Sungai Orange di Afrika Selatan, Sungai Niger di Nigeria, dan Sungai Zambezi di Zambia. Beberapa aliran sungai tersebut dibendung untuk irigasi dan pembangkit listrik. Misalnya Bendungan Aswan yang membendung Sungai Nil dan Bendungan Akosombo yang membendung Sungai Volta di Ghana. Danau-danau di Afrika contohnya adalah Danau Victoria yang luasnya 69.484 km persegi, merupakan danau terbesar di Afrika. Ada juga Danau Tanganyika, Danau Mobutu, Danau Rudolf, Danau Charles, dan Danau Zambezi. Selain itu, Afrika juga memiliki banyak air terjun yang besar, yaitu air terjun Taguela di Afrika Selatan dan air terjun Victoria di Zimbabwe. Nah, kita sekarang lihat karakteristik benua Afrika. Di benua Afrika, yang pertama memiliki piramida yang merupakan makam raja-raja Mesir. Kedua, ada lalat sese yang menyebabkan penyakit tidur. Kemudian 3, mengidap HIV atau penyakit AIDS terbesar di dunia. 4, benua termiskin dibanding benua-benua lainnya. 5, gurun terluas di dunia yaitu ada Gurun Sahara. Kemudian memiliki sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil. Kemudian Gunung Api Kilimanjaro merupakan gunung tertinggi di dunia. Itu karakteristiknya dari benua Afrika. Nah, demikianlah pembahasan kita sedikit mengenai benua Afrika. Kalian bisa menambah dengan referensi-referensi yang lain. Silakan kalian bisa cari di perpustakaan atau di internet. Baiklah, Ibu akhiri pembahasan benua Afrika sampai di sini. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.